Oke, jadi Pak Richard ini kan banyak sekali, jadi saya ulang biar saya ngerti juga Pak Richard. Jadi tadi ada iman, kemudian ada belief, keyakinan, kemudian ada to believe, percaya, kemudian ada trust, level tertinggi yang sebenarnya hasil dari pencarian diri kita, eksperimen dan experience kita sendiri. Ujung-ujungnya Pak Richard, pada saat kita mencapai trust, itu kan sebenarnya kita ingin mencapai the truth. Jadi bagaimana dengan truth itu sendiri? Apa definisinya sebenarnya? Ya, ketika kita menemukan satu truth, tidak selesai di situ. Kita akan menemukan truth lain, Jadi truth juga is a never-ending achievement. Never-ending journey. Never-ending journey. Truth buat saya belum tentu itu truth buat you. Ya, jadi setiap orang punya masing-masing truth. Kalau kita paham mengenai ini, sebenarnya agama satu dan yang lain perlu nggak saling menjelekkan, saling berkompetisi? Tidak perlu. Tidak perlu, karena terusnya berbeda. Makanya di Islam ada ajaran mengatakan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Perlu nggak kita bikin namanya front pembela Kristen atau front pembela Hindu, front pembela Muslim? Perlu nggak perlu lagi sebenarnya, nggak perlu dibela lagi, karena truth setiap orang itu berbeda. Kan demikian. Iya. Nah, terus juga satu journey tersendiri dan kalau kita dan selalu change, selalu berubah. Yang abadi itu adalah perubahan. Jadi truth sendiri juga berubah. Truth itu terus berubah sesuai dengan waktu dan tempat juga ya Pak Richard. Dan kesadaran. Dan kesadaran kita. Yang abadi tadi Pak Richard bilang adalah perubahan itu sendiri. Ya, saya mempunyai pendapat sedikit berbeda ya. Kita mengatakan Tuhan itu tidak berubah, kan sering kita mengatakan demikian. Tuhan dalam konsep keilahian seperti apa? Ya, begitu kita mengatakan oh Tuhan itu adalah yang maha-maha seperti ini, pemahaman kita seolah Tuhan itu statis kan? Kalau dia statis berarti mentok kan? Padahal dia itu infinite. Kalau infinite artinya apa? Tak terbatas kan? Jadi kita tidak bisa memvisualisasikan, kita tidak bisa membayangkan bahwa dia itu seperti ini. Terusnya nggak bisa karena tak terbayangkan buat kita. Nah, manusia punya limitation untuk berpikir. Jadi kalau kita punya konsep seperti itu mengenai Tuhan, fine. Tapi ketika kita mencapai ke sana, akan berkembang lagi. Kita mencapai ke sana akan berkembang lagi. Waktu kita kecil, kita punya mengenai konsep mengenai ketuhanan di sini. Begitu kita mulai dewasa segini, begitu kita lebih dewasa lagi segini. Makanya sering sekali kalau kita membaca Al-Quran atau Alkitab, ayat yang sama ketika kita baca 10 tahun yang lalu, dengan sekarang, ayatnya masih sama, maknanya juga sangat berbeda. Truthnya berbeda juga. Pemahaman kita mengenai God juga berbeda juga. Ya, sehingga justru itu menunjukkan kebesaran daripada yang the truth itu sebenarnya. Infinite. Changing dalam pengertian berubah dalam pengertian apa? Infinite. Sekali kita ketemu sini masih ada lagi. Sekali kita itu berubah terus. Nggak pernah mentok. Gitu. Karena dia infinite sifatnya. Jadi tergantung tingkat kesadaran individu-individu atau being ini kan, untuk kembali menjadi whole. Pak Richard, jadi sebenarnya kalau semua orang sadar atas konsep truth itu sendiri, bahwa truth selalu berubah dan berbeda dari yang satu dan yang lain, sebenarnya betul Pak Richard tadi, tidak perlu ada peperangan juga membela agama ya Pak Richard. Betul. Dan truth itu hanya bisa kita temukan kalau kita sudah mencapai trust. Hanya pada saat kita sudah mencapai trust, kita bisa memperoleh truth. Oke, sekarang begini ya. Saya dijodohkan oleh orang tua saya, diberikan seorang gadis untuk menjadi istri saya. Menurut orang tua saya, kamu harus imani karena dia seiman dengan saya. Dia akan setia dan sebagainya. Oke, saya imanin aja, blind, ya, menjadi belief system saya yakin. Keyakinan saya itu, terus diri saya bermain gila misalnya. Ya, berarti kan keyakinan saya itu kan semu. Karena juga dari luar tadi. Dari luar, karena saya. Tapi kalau saya bereksperimen, saya melihat apa yang dilakukan. Saya trust dia, apapun, ya. Berarti saya sudah mencapai level trust sedemikian rupa. Satu waktu saya melihat bahwa istri saya selingkuh sama orang lain. I trust her 100%, ya. Tapi namanya unconditional love. Saya menemukan apa? Saya menemukan satu truth kan.
Tadinya terusnya adalah dia adalah setia, tapi setelah saya lihat dia selingkuh, saya menemukan satu terus lain ternyata dia tidak setia. Dan karena kita tidak menemukan tidak setia, lalu kita tidak trust dia lagi. Kalau kita tidak trust lagi, percuma kita mencapai level trust tadi. Itu bukan trust namanya, itu conditional trust juga, conditional belief. Kita masih tetap trust dia. Saya ambil contoh, saya punya pegawai ya, satu kali menipu uang cukup besar. Apakah saya keluarkan? Enggak. Saya berikan saran sama dia, saya berikan nasihat, saya tetap pekerjakan. Orang-orang mengatakan saya bodoh. Bukan, saya melatih trust saya. Ketika dia mencuri untuk kedua kalinya, saya tetap berikan trust. Orang mengatakan bodoh. Karena ini adalah latihan buat saya. Saya tidak lagi punya fear, aduh nanti uang saya habis, atau nanti barang saya diambil. Nggak ada lagi fear itu. Enak nggak hidup seperti itu? Orang lain melihat bodoh, tapi saya melihat enak. Dan akhirnya orang itu merasa tidak enak sendiri, dia keluar. Iya, karena ada freedom of fear tadi ya, Freedom jadi of tidak fear ada tadi. ketakutan lagi. Ya. Menarik sekali Pak Richard.